Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizai Karamadini dengan NIM 12114048, mata kuliah Sosio-Informatika dan Etika Profesi dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sustainabilitas yang merupakan tugas individu sebagai pengganti pertemuan 15 yang diberikan oleh Pak Andika Setiawan sebagai dosen pengampu mata kuliah. Pengertian sustainabilitas. Kata sustainability adalah bermakna berkelanjutan. Kata sustainability sendiri kini semakin gencar digunakan sebagai sebuah narasi yang menggiring manusia untuk menjalankan visi gaya hidup ramah lingkungan. Terlebih karena semakin tingginya isu perubahan iklim yang mengakibatkan adanya isu global warming. Dengan demikian, sustainability adalah bagian yang tak terpisahkan dari fenomena sosial dan lingkungan, karena dijalankan oleh banyak orang yang mulai mengurangi tindakan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Penggunaan komputer dan cara pembuangannya. Penggunaan komputer yang luas memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan global. Beberapa dampaknya antara lain yang pertama yaitu pada konsumsi energi. Komputer mengonsumsi energi dalam jumlah yang besar, terutama untuk menjalankan perangkat kerasnya. Penggunaan energi ini dapat berasal dari sumber-sumber yang tidak ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik berbasis fosil yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Yang kedua yaitu elektronik atau e-waste. Komputer yang sudah usang atau rusak menjadi limbah elektronik yang dikenal sebagai e-waste. Pembuangan e-waste yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia. Bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium, dan bahan kimia lainnya dapat terlepas ke lingkungan jika e-waste tidak dikelola dengan benar. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya alam. Produksi komputer melibatkan penggunaan bahan baku yang langka dan memerlukan ekstraksi sumber daya alam seperti logam berat dan mineral. Proses ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kehilangan habitat. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatifnya. Yang pertama yaitu dari segi penggunaan energi. Mengadopsi komputer dengan efisiensi energi tinggi dan mengoptimalkan penggunaan daya. Menggunakan sumber energi terbarukan untuk mengoperasikan komputer seperti energi tata surya atau tenaga angin. Yang kedua yaitu dengan pemulihan dan daur ulang. Mendorong praktik daur ulang dan pemilahan e-waste dengan memastikan bahwa komputer yang sudah usang atau rusak dikembalikan ke produsen atau diserahkan ke tempat daur ulang elektronik yang terpercaya. Yang ketiga yaitu dari segi desain yang berkelanjutan. Produsen komputer dapat mengadopsi desain produk yang lebih ramah lingkungan seperti menggunakan bahan yang mudah didaur ulang, mengurangi penggunaan bahan berbahaya, dan memperpanjang umur pakai perangkat dengan mendukung pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak. Pemilihan desain pada area spesifik yang pertama yaitu pada pemilihan algoritma. Pemilihan algoritma dalam pengembangan perangkat lunak dapat mempengaruhi efisiensi energi dan penggunaan sumber daya komputer. Algoritma yang efisien dapat membantu mengurangi konsumsi daya dan mempercepat waktu eksekusi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi yang efisien dapat mengoptimalkan penggunaan daya komputer dan mengurangi konsumsi energi. Selain itu, integrasi yang baik dengan perangkat keras juga penting untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga yaitu jaringan komputer. Desain jaringan komputer yang baik dapat mengurangi latensi, meningkatkan kecepatan transfer data, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mentransfer data, penggunaan energi oleh perangkat jaringan juga dikurangi. Yang keempat yaitu basis data. Desain basis data yang efisien dapat membantu mengurangi kebutuhan penyimpanan data dan mengoptimalkan operasi database sehingga mengurangi penggunaan sumber daya komputer. Yang kelima yaitu pemilihan bahasa pemrograman. Pemilihan bahasa pemrograman dapat mempengaruhi kinerja dan penggunaan sumber daya komputer. Beberapa bahasa pemrograman lebih efisien dalam penggunaan sumber daya daripada yang lain. Memilih bahasa pemrograman yang efisien dapat membantu mengurangi konsumsi daya dan meningkatkan efisiensi. Yang keenam yaitu interaksi manusia dengan komputer. Desain antarmuka pengguna yang baik dapat membantu pengguna berinteraksi dengan komputer secara efisien dan efektif. Antarmuka yang intuitif dan responsif dapat mengurangi kesalahan pengguna, menghemat waktu, dan mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Berikut adalah kesimpulan yaitu pemilihan desain pada area spesifik seperti algoritma, sistem operasi, jaringan komputer, basis data, bahasa pemrograman,
dan interaksi manusia dengan komputer dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya, konsumsi energi, dan dampak lingkungan. Desain yang dioptimalkan secara lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif dan meningkatkan efisiensi penggunaan komputer. Dalam keseluruhan, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam penggunaan komputer dan desain terkait. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efisien energi dengan cara mendaur ulang e-waste dan mengadopsi praktik yang lebih bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan global dan sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.